Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita juga mencoba ya untuk menghubungi narasumber kami dari pihak Kemenpan RB, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa dihubungi dan belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami di dialog pada pagi hari ini. Saya ingin ke Bang Al-Araf, ini kalau pandangan Abang sendiri melihatnya apa? Karena kan banyak juga orang yang akhirnya bilang jangan-jangan ini Dwi Fungsi ABRI ini akan hidup lagi gitu. Ya, memang undang-undang tentang ASN yang baru 2023 yang kemudian akan dibuat RPP-nya ini akan menjadi basis dasar kembalinya dui fungsi ABRI. ABRI itu pada era dulu adalah TNI dan Polri. Jadi dulu polisi itu dibawa menjadi bagian dari ABRI. Nah sekarang kehendak untuk membalikan TNI Polri duduk di jabatan sipil itu sesungguhnya akan mengembalikan format politik bagaimana dui fungsi ABRI akan bekerja. Dui fungsi ABRI itu adalah doktrin di dalam tubuh TNI yang menjelaskan bahwa fungsi militer bukan hanya pertahanan, tapi juga terlibat dalam fungsi-fungsi sosial politik. Ini doktrin yang kemudian di masa Orde Baru menjadi bagian bagaimana TNI kemudian terlibat dalam politik, ABRI terlibat dalam politik, dan juga menempatkan mereka menduduk di jabatan-jabatan sipil. Nah, masyarakat menganggap ketika proses reformasi bergulir, hal ini sesuatu yang keliru dan salah. Karena hal itu sesungguhnya sudah keluar dari jati diri dan hakikat dibentuknya militer. Gitu ya. Karena di negara manapun, fungsi dan tugas militer adalah dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang dan menghadapi perang. Dan untuk menghadapi ancaman-ancaman tertentu non-perang dalam skala yang terbatas. Oleh karena itu kemudian militer didesak untuk kembali ke barak. Tuntutan untuk itu menghasilkan pencabutan doktrin dui fungsi ABRI. Akhirnya militer dan juga negara ini pasca reformasi mencabut doktrin dui fungsi ABRI. Implikasinya adalah militer tidak bisa lagi duduk di jabatan-jabatan sipil. Di Undang-Undang TNI 34 2004 akhirnya hanya terbatas yang terkait dengan kompetensi dia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Polhukam, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Undang-Undang ASN baru dan RPP yang ini membuka ruang untuk mereka ekspansi di luar regulasi-regulasi tersebut. Inilah yang kemudian dianggap akan membuka ruang mengembalikan dui fungsi ABRI. Dan ini sesuatu yang nyata-nyata memang secara regulasi bermasalah undang-undang ASN itu, karena ini membuka kotak Pandora kembalinya dui fungsi ABRI. Implikasi dari dui fungsi ABRI pengembalian ini adalah, Mbak, ini akan menimbulkan dampak terhadap internal militer dan Polri sendiri, dan juga dampak terhadap birokrasi sipil, dan juga terhadap kehidupan politik. Terhadap TNI Polri sendiri, kita tahu bahwa hakikat militer itu dipersiapkan dan dididik dan dilatih untuk perang. Ya. Oleh karenanya, doktrin yang dibangun adalah doktrin kill or to be killed. Birokrasi sipil dibangun untuk melayani, to reserve, sehingga dua wilayah yang berbeda. Konsekuensinya adalah ini akan menimbulkan pelemahan terhadap profesionalisme militer, karena dia akan merubah orientasinya, tidak lagi hanya bekerja di wilayah pertahanan, tapi juga di wilayah-wilayah jabatan sipil. Yang itu tapi begini, dari Menpan RB juga mengatakan bahwa ini akan dibahas lebih lanjut oleh Panglima TNI juga, jadi akan ada tupoksi-tupoksinya, akan dilihat koridor-koridornya. Artinya bisa saja ini tidak akan menjadi tumpang tindih ataupun bisa tetap sesuai dengan koridornya, atau bukan sebagai langkah mundur juga gitu? Kalau itu yang terjadi, maka Menpan RB itu tidak perlu membuat PP dan Undang-Undang ASN yang memperbolehkan militer masuk di dalam jabatan sipil. Karena di dalam Undang-Undang TNI 34 2004, batasan-batasan militer di jabatan sipil itu sudah diatur jelas. Ada di Kementerian Pertahanan, ada di Kemenko Polhukam. Gitu. Niat dan rasio legis itu loh. Political setback di balik Undang-Undang ASN kan bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi yang diinginkan adalah ingin masuk ke dalam wilayah yang di luar diatur di dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Kalau hanya untuk mengatur sesuatu yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI, tidak perlu diatur dalam Undang-Undang ASN ataupun RPP. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini tidak clear tentang persoalan itu gitu, karena
Kalau cuma sebatas yang dia sampaikan, udah ada jelas Mbak di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 dan sudah terjadi. Di Kementerian Pertahanan berapa banyak? Di Kementerian Polhukam berapa banyak? Tapi itu boleh nggak? Boleh, karena Undang-Undang TNI memperbolehkan. Dan itu satu hal yang bukan bagian dari fungsi ABRI, karena kementerian itu memang ada kompetensi terkait dengan pertahanan, sehingga militer aktif boleh duduk di situ gitu. Tapi yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN dan RPP itu tidak, hendaknya adalah di luar yang diatur undang-undang itu. Itu rasio legisnya itu. Kenapa kemudian ini menjadi bermasalah? Kalau hanya yang diatur itu yang disomongan Pak Menteri, nggak perlu lagi Undang-Undang ASN sama RPP, udah selesai itu dan realitasnya juga udah terjadi. Gitu. Baik Bang, saya ke Bang Dev terlebih dahulu ya dari Golkar. Bagaimana pandangan mengenai aturan ini, Bang Dev? Ya, jadi begini, kalau ini sudah cukup lama kita bahas ya, akan kebutuhan dari sejumlah kementerian untuk akan perwira-perwira, baik perwira tinggi ataupun perwira menengah, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Fungsinya selain untuk koordinasi, dibutuhkan juga profesionalisme dan juga pengalaman. Contohnya seperti di Kementerian Pertanian untuk mengurus lahan-lahan, untuk pembebasan ataupun juga peningkatan produksi pangan kita, ataupun juga di Kementerian Kelautan untuk mengatur baik itu untuk pengamanan perikanan dan juga bertujuan juga untuk meningkatkan produksi perikanan Indonesia dan juga di sejumlah kementerian lain. Nah, hal ini sudah pernah dibahas secara detail oleh menterinya langsung, baik secara formal atau informal kepada kami di DPR. Dan memang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib itu tentang batasan-batasan ataupun tatanan ruang mana yang sejauh mana keterlibatan perwira aktif TNI Polri di jabatan-jabatan tersebut. Nah, kalau kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, dui fungsi militer, ataupun memiliterkan jabatan-jabatan sipil atau kementerian-kementerian sipil itu pasti juga akan selalu muncul karena masih banyak bayangan kekhawatiran, ketakutan akan kembalinya era Orde Baru. Akan tapi sekarang di era demokrasi terbuka, di mana media itu bisa menyiarkan segala macam hal dengan bebas, ancaman-ancaman ataupun ketakutan akan munculnya era Orde Baru, saya rasa itu jauh dari kenyataan. Apalagi sekarang kita sudah menjalankan kehidupan demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Dan sudah diakui oleh seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia menjadi demokrasi terbesar untuk wilayah Asia Tenggara, dan bahkan untuk di peringkat dunia sudah jadi demokrasi terbesar keempat atau kelima ya. Nah, jadi kekhawatiran tersebut saya rasa sih tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kan tapi ya itu bisa menjadi tetap masukan untuk terus kita menyempurnakan dan menyelesaikan peraturan ini ke depannya. Oke, kalau Bang Dev tadi menyebutkan kekhawatiran soal Orde Baru tidak itu akan jauh. Tapi kalau Bang Al Araf kan tadi menyampaikan kalau TNI Polri kan sudah ada kanalnya nih di Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Menko Polhukam gitu. Nah, sekarang urgensinya apa lagi begitu sampai cakupannya harus diperluas lagi di luar kementerian itu untuk TNI Polri gitu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini baik secara formal atau informal, sejumlah menteri yang pernah saya diskusi itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan di kementerian mereka untuk menjalankan fungsi-fungsinya akan perwira aktif, baik perwira tinggi ataupun juga perwira menengah, untuk mengisi di posisi-posisi tertentu untuk meningkatkan performa daripada kementerian tersebut. Ya tentu dapat itu mudah dibantahkan oleh banyak hal, yaitu kan hanya karena masalah profesionalitas segala macamnya. Akan tapi sekarang faktanya bahwa kementeriannya itu merasakan ada kebutuhan akan hal tersebut. Dan tetap saja mau perwira tinggi, mau bintang 2, bintang 3, atau bahkan bintang 4 sekalipun duduk di jabatan tersebut harus tunduk kepada sipil yang memimpin, baik memimpin kementerian atau pemimpin negara. Nah, jadi tetap supremasi sipil akan terus berjaya di Indonesia dan juga hukum akan terus ditegakkan. Jadi kekhawatiran akan kembalian kepada masa militeristik yang lampau itu
kembali lagi saya sampaikan bahwa itu jauh dari kenyataan. Oke, Bang Al-Araf, bagaimana tanggapannya? Ada kebutuhan dari kalau kata Bang Dev dan sesuai yang tadi diskusi dengan Menteri, ada secara informal maupun informal, ada kebutuhan dari kementerian-kementerian untuk mengambil personil TNI Polri. Kalau Mas sama Mbak boleh lacak di semua kementerian yang Bung Dev tadi di luar yang diatur dalam Undang-Undang TNI, saya rasa struktur dan anggota PNS di dalam kementerian itu menolak argumentasi bahwa ada kebutuhan. Orang mereka aja untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di kementerian tersebut itu harus berkompetisi sama mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang teruji udah S1, S2, S3 lama di Kementerian Pertanian, lama di Kementerian Perikanan, tapi tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Karena apa? Karena nanti akan diputus oleh anggota-anggota militer yang dari luar yang menduduki jabatan tersebut atau anggota dari kepolisian itu sendiri. Artinya bahwa ada kebutuhan, menurut saya itu sesuatu yang klaim saja, tidak ada dasar yang kuat. Yang terjadi justru mereka akan resah dengan situasi tersebut karena mereka akan mengganggu jenjang karir mereka. Mereka yang sudah bertahun-tahun Mas duduk jadi PNS di jabatan-jabatan tersebut, ketika pengen menjadi dirjen harus kalah dengan anggota dengan mereka-mereka di luar institusi mereka, dalam hal ini misalnya militer aktif ataupun polisi aktif, untuk duduk di jabatan tersebut. Padahal mereka ingin jadi dirjen. Jadi nggak ada tuh alasan kebutuhan itu menurut saya. Yang kedua adalah, kita ini, Mas Dev ini kan anggota Komisi 1 ya. Tugasnya Komisi 1 adalah memastikan militer itu untuk profesional. Konsekuensinya, jangan tarik-tarik dia di dalam ruang yang memang keluar dari reason d'etre mereka. Mbak, Mas, militer itu pun dilatih dan dididik dan dipersiapkan untuk perang. Dari zaman dulu ketika militer dibentuk era klasik sampai sekarang, tugas dan fungsi militer adalah itu. Kecuali dia udah purnawirawan. Tapi kalau dalam masih militer aktif, dia difungsikan untuk perang itu. Dia dilatih dan dididik untuk perang tersebut. Konsekuensinya, tugasnya Komisi 1, tugasnya DPR, tugasnya pemerintah, membangun bagaimana militer menjadi kuat dan profesional. Membangun apa yang disebut dengan pathway, well paid, well trained, well equipped, and well educated. Tentaranya harus sejahtera, tentaranya harus terdidik, tentaranya harus terlatih, tentara harus memiliki persenjataan yang kuat. Kita harus fokus di situ, bangun di situ, supaya dia siap untuk menghadapi kemungkinan ancaman perang. Bukan dengan menarik mereka untuk duduk di jabatan sipil di Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan. Kalau itu ceritanya dari awal, nggak usah masuk militer, tapi masuk di Kementerian Perikanan atau Pertanian. Militer itu suatu pride, Mbak. Mas. Ada pride di situ. Nanti kita lanjut lagi ya, untuk Bang Habib juga sama ke bukan menarik-narik. Bang Dev ya. Aneh sekali kalau kemudian ada menarik-narik mereka dalam wilayah-wilayah yang bukan menjadi domain dan kompetensi mereka. Itu akan melemahkan profesionalisme mereka. Baik. Bang, nanti kita lanjut lagi ya Bang ya. Kami jeda terlebih dahulu, termasuk nanti ke Bang Habib, sekali lagi sama ke Bang Dev. Kami akan kembali sesaat lagi.